Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nasibi taqwallah wa ta'ati lakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, sahabatul iman yang saya cintai karena Allah. Mari sama-sama kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan kewajiban kita berupa thalabul ilmi rutin pada tiap Jumat malam ini yang nanti akan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam urusan, diberikan ampunan oleh Allah dan diberikan rahmatnya kepada kita dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan materi minggu lalu masih tentang dampak-dampak buruk maksiat terhadap pelakunya. Pada minggu lalu ada berapa dampak? Ada 3 dampak. Dampak terhadap akal, dampak terhadap rezeki, dan dampak terhadap hati. Yang terhadap akal apa aja tuh? Kira-kira orang yang terhalang dari ilmunya. Iya, terhalang dari ilmu. Ya, yang kedua dia ya, jadi yang kedua itu maksudnya gini. Jadi kita nggak benci lagi pada kemaksiatan, ya, malah kita nggak bisa merasakan manisnya iman dan melakukan pembiaran segala macam. Lalu yang masalah hati dampaknya, masalah rezekinya dibikin surat atau dibikin bagus tapi palsu, ya gitu ya, karena istidraj. Dan yang ketiga adalah dampak terhadap hatinya apa? Diberikan jejak dosa, ya, berupa titik hitam, lalu diberi dan dia keras. Ya, hatinya jadi keras. Kemudian hatinya itu juga gelap dan apa? Udah ya, gelap dan keras ya. Rusak ya hatinya ya. Sekarang cuma 2 dampak nih. Dampak pertama dari maksiat yang melanjutkan dari minggu lalu, dampak terhadap urusan kita. Urusan kita nih. Orang yang bermaksiat akan dipersulit urusannya oleh Allah. Jadi nggak bisa gampang gitu, pasti dipersulit oleh Allah. Ada aja. Sebagaimana Allah katakan dalam surat At-Talaq, siapa yang bertakwa pada Allah akan Allah mudahkan urusannya. Demikian pula meninggalkan ketakwaan, dalam arti kita maksiat, zalim, fasik, kafir, akan Allah persulit urusannya. Pasti sulit, ya, dipersulit oleh Allah urusannya gitu. Kita buka dulu coba At-Talaq ayat berapa tuh Pak? Ayat 4 atau ayat 5 ya? Ayat 3. Hah? Bukan. Ayat 4 Pak. At-Talaq ayat 4 di bagian akhir. Surat At-Talaq, surat 65. Ayat 4 di bagian akhir. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha," siapa yang bertakwa pada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam setiap urusannya. Ini pasti, udah pasti, karena niscaya ya, pasti. Nah, mencederai ini artinya kita cacat nih, nggak bertakwa pada Allah, malah maksiat, kafir, fasik, zalim, maka Allah akan persulit urusannya. Kira-kira Bapak pernah nggak merasakan ada urusannya sulit gitu? Kok gini apa sih, ribet nih urusannya nih? Nah, periksa, barangkali punya dosa sama Allah. Entah dosa kecil, dosa gede gitu.
yang menyebabkan Allah tutup pintu kemudahan kita. Itu loh. Itu dampak yang keempat ya. Kan 1, 2, 3, 4. Gitu. Ya. Muter-muter aja di sini. Iya, ribet. Nggak ada juntrungannya tuh urusan gitu. Ya. Walaupun urusannya bisa dipermudah dengan TST, ya kan? Ini yang apa? Ayat ini yang dimudahkan. Ya, makanya yang maksiat terbalik dari ayat itu. Oh, terbalik. Siapa yang ninggalin ketakwaan, pasti Allah persulit. Pasti itu udah. Ini Ya kan? yang bertakwa. Nah, kalaupun Allah mudahkan urusannya, orang yang banyak maksiat dimudahkan, Palsu istidrak. lagi. Istidrak, palsu. Gitu aja kan? Nggak barokah gitu ya. Nah, sekarang kita lihat pendapat dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ad-Da' wa Dawa mengenai urusan ini. Dek, di bagian. Lihat dalil nomor pertama ya. Dalil nomor 1 dilihat. Oke, ya. Ini menurut Ibnu Qayyim begini ceritanya nih. Ta'siru umurihi alaih. Kesusahan yang menimpa seseorang seringkali terlihat dan urusannya menjadi serba sulit. Ya. Fala tatawajjahu li amri illa yajiduhu mughlaqa dunahu. Ya. Setiap kali dia mencoba menghadapi suatu perkara, dia mendapati jalannya tertutup atau penuh hambatan. Seperti orang yang bertakwa pada Allah akan dimudahkan urusannya. Faman atolat taqwa ja'ala lahu min amrihi usra. Siapa yang meninggalkan ketakwaan akan mendapati urusannya menjadi sulit. Nah, itu ya. Jadi maksiat Bapak bisa menyebabkan urusan menjadi sulit. Nah, solusinya cuma gampang gini. Jadi kalau kita udah serba sulit nih urusan nih, maka kita kembali pada Allah dalam setelan takwa. Setelan takwa buat hal ini cuman gampang. Kita bikin orang lain gampang, sehingga Allah bikin kita jadi gampang. Nah, bentuk bikin orang lain jadi gampang itu bentuk ketakwaan kita. Jadi kalau kita udah nemuin barang sulit nih, urusan kita sulit, buru-buru kembali pada Allah, istighfar. Kemudian kita bikin orang lain yang sulit jadi gampang. Maka sejak itu Allah balas. Jadi sulit, jadi gampang lagi kita. Ya. Lihat hadis nomor 6. Hadis nomor 6. Lihat bagaimana Allah membuat orang-orang jadi mudah dan jadi sulit ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Wa may yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Bayangkan tuh. Siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah azza wa jalla akan memudahkan baginya kesulitan di dunia dan akhirat. Jadi jalan keluarnya kalau kita udah nemuin diri kita sulit urusannya, berarti kita ada dosa kan? Untuk membalikkan keadaannya, kita istighfar lalu kita menolong orang yang sulit. Gitu ya? Nah, udah. Aman apa dia? Nolong orang sulit. Sebaliknya, kalau kita ini pernah bikin orang lain mudarat, orang lain jadi susah gara-gara kita, ya Allah balas lagi. Allah susahkan. Kenapa? Menyulitkan orang lain sama dengan maksiat, gitu loh. Muter aja sih. Ya, lihat hadis nomor 3. Kata Rasulullah, man darra musliman darrahullah. Barang siapa yang memberi mudarat pada orang muslim, maka Allah akan berikan mudarat padanya. Wa man syaqqa musliman syaqqallahu alaih. Barang siapa yang menyusahkan orang muslim, maka Allah akan menyusahkan dia. Nah, jelas ya. Itu dampak maksiat yang keempat, yaitu
dampaknya kepada urusan. Kan Bapak sering kan doain orang nih, Pak Sugeng mau berangkat, mau reunian ke Cibodas, semoga lancar-lancar ya urusannya kan gitu. Nah, jadi kalau kita mau ada urusan penting apapun, jangan pernah berbuat dosa sebelumnya. Pasti Allah pampet. Nggak gampang itu. Ya paham ya? Itu urusan. Ya ini kehidupan sehari-hari seperti yang maaf ya, RT gitu minta surat, wah mesti begini atau ini, nah itu janganlah dipersulit orang gitu. Iya. Nah, kan Dimudahkan aja. Kamu mesti datang pagi, saya mau berangkat nih. Ah. Sore jam 8 saya udah tidur. Aduh, itu ya. Oke. Sekarang dampak selanjutnya, orang bermaksiat dampaknya akan terasa, akan terlihat pada penampilan lahiriah. Dampak maksiat yang selanjutnya, dampaknya pada penampilan fisik. Penampilan fisik. Kalau berbuat apa? Maksiat. Baik di dunia maupun di akhirat. Wah, ini penting nih. Ini yang panjang nih, agak panjang nih. Ya. Karena pada intinya kebaikan akan memberikan cahaya pada wajah. Intinya begitu kan? Kemaksiatan akan menggelapkan wajah. Itu dulu intinya tuh. Nah, mulainya di mana? Mulainya nanti kita lihat bahwa Allah akan merubah wajah seorang yang berbuat maksiat di dunia ini. Allah berubah wajahnya. Jadi penampilan itu bukan cuma wajah Pak ya, bisa nanti penampilan keseluruhan, kelihatannya gimana atau wajahnya, gitu ya. Mari kita lihat dulu, coba kita lihat dulu kepastiannya di dunia ya. Hadis nomor 9, lihat. Bukan hadis tuh, masih dari Ibnu Qayyim. Abdullah bin Abbas, yaitu paman Nabi, radhiyallahu anhuma pernah berkata, sesungguhnya kebaikan memberikan cahaya pada wajah, penerangan dalam hati, keluasan dalam rezeki, kekuatan pada tubuh, dan kecintaan di hati manusia. Sebaliknya, keburukan sadda fil wajhi, mendatangkan kegelapan pada wajah, kegelapan dalam kubur dan hati, kelemahan pada tubuh, pengurangan rezeki, dan kebencian di hati manusia. Ingat, mendatangkan kegelapan pada wajah. Ini Ibnu Abbas berkata bukan kias. Coba Bapak lihat baik-baik orang yang berbuat maksiat di dunia ini. Bukan jelek. Kalau muka kita semua standar Pak. Bukan jelek tapi ada gelap gitu. Kayaknya ada sesuatu gitu. Mukanya kamu muka hoki. Ya. Oh, gitu ya. Aura itu kan. Ada aura. Tapi kita kan kalau aura kan bahasa Hindu nih ya. Ini bahasa Islamnya aja bahwa wajahnya gelap. Tapi sebaliknya misalnya nih, Bapak sering tahajud, sering sholat jamaah, sering sedekah, itu lain bercahaya itu loh, lain, gitu ya, itu yang penting itu. Nah sekarang lihat apa kata Allah dalam Al-Quran mengenai wajah ini. Lihat surat Muhammad ayat 29 dan ayat 30. Ya, ini khusus orang yang dengki ya, maksiatnya dengki. Lihat. Am hasibal ladzina fi qulubihim maradun allai yukhrijallahu adghanahum. Apakah Muhammad ayat 29. Udah. Ayat berapa tadi tak? Maaf. Surat Muhammad ayat 29. 29. Ayat 29. Surat 47 itu. Iya. Apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka? Maksudnya emang orang-orang yang dengki itu nggak kelihatan. Lihat. Dan kalau kami kehendaki, kata Allah, walau nasya la araina kahum, niscaya kami tunjukkan mereka padamu. Muni Muhammad maksudnya. Jadi Allah bisa nunjukin aja tuh. Ini orang dengki. Lihat nih.
Dari mana? Sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Gitu, ya. Jadi orang dengki itu kalau Allah mau, Allah tunjukkan pada kita, plek, mukanya berubah. Tapi apa kelihatan kan, Pak? Orang yang ngiri sama kita kelihatan loh. Misalnya kita lagi ngomong nih, ini orang yang dengki satu nih gini. Gestur. Gitu. Ketahuan. Ada perubahan mukanya dan selamanya dia begitu. Ketemu yang didengkiin, melengos gitu. Jadi Allah menampakkan pada kita, ya. Nah itu kepastiannya di dunia begitu, ya. Sehingga kamu benar-benar bisa mengenal mereka dari kiasan perkataan dan Allah mengetahui perbuatan kamu. Contoh, misalnya wajah pezina. Orang yang suka berzina, wajahnya kelihatan wajahnya, ya. Dan hanya orang-orang yang tawasum, orang-orang yang bisa melihat itu. Nah ini habis zina nih gitu. Saya kelihatan, ya. Hadis nomor 2. Dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakumuz zina." Hati-hatilah kamu terhadap zina. Karena zina dapat menimbulkan 6 akibat. 3 akibat di dunia dan 3 lainnya di akhirat. Adapun akibat di dunia adalah 1, fazahabu nuril wajhi, hilangnya cahaya wajah. Tapi cahaya wajah orang berzina tidak bisa kelihatan hilang antara orang yang berzina itu. Karena di antara orang berzina itu setan mengubah wajahnya masing-masing. Mau perempuannya jelek kayak apa, laki jelek kayak apa, kalau udah berzina, mereka berdua, wah lu cakep, bikin nafsu. Tapi orang lain yang melihatnya bahwa ini pezina, kelihatan. Ya. Ini udah dibuktiin nih sama dalil nih gitu. Hati-hati, ya. Jangan cengar-cengir aja loh. Apa ya, gue nggak sono, Kan dampak ini ya. yang namanya wajah ataupun suram lah ya. namanya. Ini suatu bekal buat Nabi Muhammad, seperti ayat tadi. Ya. Apakah bagi orang-orang yang bertakwa dikasih juga ini? Semua. Buat orang-orang bertakwa juga, orang soleh. Jadi kita ini bisa nanti dikasih tahu sama Allah, hati-hati. Ini orang dengki, orang kelihatan sama kita. Kelihatan, ya. Dan ini kan baru dunia. Jadi bagi kita kalau kasarnya, kalaulah kita meningkatkan amal soleh dan kedekatan kita sama Allah, Allah akan kasih ilmu ini. Oke. Termasuk di Furqan ini kan. Jadi bisa juga dipakai buat cari jodoh buat anak. Buat mantu. Nyari mantu. Iya. Atau buat saudara lah. Iya. Kan kasarnya. Satu hari emak saya almarhum, ibu saya, pernah saya bawakan satu perempuan ke rumah. Ini pacar saya. Kok tanggapannya kurang ya emak saya nih? Enggak, kok kurang senang gitu ya. Udah saya antar pulang, saya tanya, kenapa mau enggak ini ya, anak disco itu anak disco. Kamu jangan, kalau kamu jadi sama dia akan lahir anak-anak yang suka miring-miring ke kiri gitu. Saya nggak percaya. Tahu-tahu terbukti gitu loh, dibuktikan. Nah itu dari mana orang tua kita mengetahui itu? Kalau nggak Allah kasih unjuk, wah ini dia, ini ada feeling gitu loh yang Allah berikan. Itu termasuk bagian dari ilmu Furqan itu. Bedain antara yang baik dan buruk. Ada gunanya. Makanya orang-orang dulu kalau mau cari mantu tuh dibawain dulu ke angkelnya, kan ke kepala suku, kurang lebih gitu Tat ya. Dia orang Jawa itu orang tuanya bisa nyondro ya. Nyondro tuh lihat aja mukanya. Kamu bapakmu siapa namanya? Nah ditanya. Kalau ini, wah tukang judi, bisa nggak jadi, karena melihat ini, nah ini turunan baik-baik, makanya ada kata-kata bibit, bebet, bobot tuh loh.
Nah itu dalam Islam tuh udah dikasih ilmunya kita, namanya tawasum, melihat ada tanda-tanda apa dalam orang ini. Nggak semua orang bisa, ya. Nggak semua orang bisa. Artinya mesti bersih dulu. Orang kalau belum kenal, dia menilai orang mesti bebas nilai. Jangan tahu latar belakangnya, ya kan? Makanya dia tanya, dia lihat ada yang aneh nih, apa nih gerak-geriknya. Ibu-ibu zaman dulu di Jawa Tengah itu tahu kalau perempuan ini udah nggak perawan gitu. Dari mana coba? Gerak bokongnya gitu. Ya. Nah, tapi itu bisa bahaya juga. Iya sih, buat semua bahaya. Di aja kita harus lihat saksi 4 orang yang bisa melihat itu. Terus sekarang kita bisa bilang ya orang udah gak perawan lagi. Satu ilmu yang sangat tinggi Tuhan kasih kita teh. Tapi ini kan Ada orang mau nipu kita, mau jahat sama kita. Kelihatan. Dari jauh dia udah ada nih. Tapi ini buat private protection aja kali. Private, Buat internal untuk family, diri ya. dan keluarga. Yang preventif aja. Iya, preventif. Nah, Preventif. Tapi untuk action sih kayaknya ya nggak bisa langsung kayak gimana. Kalau di dalam Jaga-jaga posisi aja. kompeten nggak apa-apa. Misalnya dia interview kerja, atau psikolog atau gestur-gestur. iya, kelihatan itu. Ada ilmu gestur kan? Ilmu gestur Politik dulu tuh iya. sering banget. Ya. Tuh. Coba kita lihat lagi. Satu contoh lagi ya. Biar apa mengena gitu. Itu di dunia. Di dunia. Nah, sekarang kita mesti tahu dulu bahwa nanti di akhirat semua kemaksiatan yang pernah kita lakukan adalah nanti dibalas oleh Allah pada penampilan. Penampilan. Dibalas sama Allah berubahnya penampilan kita di akhirat. Jadi bukan di dunia aja, di akhirat ditunjukin yang suka zina jadi berubah jadi apa gitu loh maksudnya. Ini kan lebih gawat lagi kan. Nah, itu makanya dampak buruknya maksiat itu di dunia kan berubah wajahnya suram. Di akhirat kalau yang standar di akhirat nih perubahan penampilan itu 3. Yang standar nih ya, yang standar nih. Yaitu pertama kita nanti akan nyeker. Yang kedua akan telanjang. Yang ketiga akan apa? Nggak berkhitan. Itu dulu. Semua orang. Jadi semua orang, baik laki maupun perempuan, standarnya waktu dikumpulin di hari kiamat nanti, ya kan kita dalam hadis yang panjang Bukhari itu, kita ini nanti dapat badan baru yang berasal dari satu tulang ekor kita yang di dunia ini. Jadi ditiup nih, ya kiamat kan dibangkitkan, rohnya dibangkitkan kan di alam barzah, roh dibangkitkan, disatukan dengan tubuh yang baru. Yang berasal dari itu tadi apa? Tulang ekor yang disiram sama hujan 40 tahun. Siram hujan di tubuh kita lagi. Nah, lalu ditiup lagi kita yaumul ba'ats, hari berbangkit. Maka kita datang kepada Allah di masyar itu dengan keadaan standar. 1, nggak pakai sendal. 2, kita telanjang. 3, kita nggak berkhitan. Itu dulu ya. Itu dulu. Masih standar semua ya. Ya, hadis nomor 8 lihat. Dari Ibnu Abbas, dia mendengar Nabi SAW bersabda dalam khutbah beliau, sungguhnya kamu sekalian akan menemui Allah dengan berjalan kaki, khufatan, uratan, hurlan, tidak pakai sendal, telanjang dan belum berkhitan. Ini yang standar, semuanya sama, ya. Jadi bapak ya jangan di sini ya lihat. Kalau yang kecil ya digedein dulu. Kemudian Al-Quran menginformasikan pada hari kiamat itu wajah berubah jadi 2. Kalau tadi penampilannya nggak pakai sendal, telanjang sama apa tadi nggak berkhitan, wajah dibagi 2, wajah yang hitam, wajah yang putih.
Nah, mulai nih dibagi nih. Ya. Surat Ali Imran 106. Ali Imran 106. Surat apa itu? Ali Imran 106. Ya. Yauma tabayyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari itu ada muka yang putih berseri, ada pula muka yang hitam muram. Saya ulangi ya. Pada hari itu, di waktu itu, di hari kiamat, ada muka yang putih berseri, ada pula muka yang hitam muram. Kaitan dengan maksiat ini adalah orang-orang yang hitam muram mukanya, kepada mereka dikatakan, kenapa kamu kafir sudah kamu beriman? Rasakanlah azab ini disebabkan kekafiran kamu. Jadi azab pertama bagi orang-orang yang maksiat adalah mukanya jadi hitam. Mulai nih berubah penampilan ya. Telanjang, nggak disunat, nggak pakai sendal, hitam. Muka hitam. Tapi kalau patung putih berseri lah ya. Masa jadi hitam kan lucu kalau hitam. Siapa ya? Putih lah, amin putih. Ya. Oke, ya. Misalnya sekarang, nah, udah ya. Buat orang kafir kan hitam tuh. Nah, ada beberapa orang, bahkan kita semua, yang mukanya dan penampilannya dirubah sama Allah sesuai kemaksiatan apa yang dia lakukan di dunia. Contoh, misalnya di dunia waktu itu dia pernah suka sholat jamaah, jadi makmum, tapi ngeduluin imam. Nah, ngeduluin imam. Jadi imamnya belum ruku, dia ruku duluan gitu. Lihat, hadis nomor 4. Lihat. Itu maksiat kan? Hadis 4, lihat. Ya. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah telah bersabda, tidak takutkah orang-orang yang mengangkat kepalanya mendahului imam, ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sahimar, bahwa kelak pada hari kiamat Allah akan mengubah kepalanya jadi kepala keledai. Nah, lihat baik-baik. Orangnya 15 hasta, 30 meter, telanjang, nggak bersunat, mukanya hitam, palanya keledai. Contoh nih, ya, maksiat dampak buruknya ini nih. Ya, jadi udah kan lucu loh, nggak sunat dia jalan gitu, ya, keledai. Atau lihat lagi, misalnya orang suka ngemis, minta-minta, malas kerja. Lihat hadis nomor 7. Dari Hamzah bin Abdullah, dari ayahnya, bahwa Nabi SAW bersabda, tidaklah salah seorang dari kalian terbiasa meminta-minta pada orang lain, terkecuali kelak di hari kiamat dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan wajahnya tidak ada sepotong daging pun. Korak. Jadi bayangkan nih, telanjang, nggak berkhitan, kagak pakai sendal, hitam, nggak ada dagingnya, capek nggak? Nggak keledai kan? Dia nggak sholat. Coba lihat baik. Betapa Allah mengazab orang dengan mengubah penampilan. Dampak buruk maksiat. Lihat ya. Di dunia begitu surem ya. Baru di padang mahsyar nih ngumpul nih. Ini belum sampai neraka surga belum. Baru ngumpul udah begitu. Ya. Ini termasuk penghinaan Allah nih. Ya itulah kira-kira. Mosok orang di dunia sholat cuma sukanya ngeduluin imam, di sana bunyinya iya gitu. Kan lucu. Telanjang lagi. Bayangkan tuh. Dan orang-orang bisa lihat, oh, kenal dia. Oh, ini si X ya gitu, kenal. Ya. Oke. Rifai itu kasih tahu. Kenapa? Rifai. Tapi sesekali di Nasuka masih ini tentang Ini ya, tadi udah langsung pilih ini. Langsung. Nah, sekarang kita mulai dengan
dengan firman Allah deh. Kalau emang Bapak ragu dengan hadis Nabi tadi itu, dikonfirmasi sama Allah bahwa orang-orang yang bermaksiat di dunia ini akan dikumpulkan di akhirat dalam keadaan yang kacau balau. Yang pasti orang bermaksiat itu ada tiga bentuk penampilan dia datang kepada Allah di hari kiamat, di padang mahsyar. Pertama, dia bentuknya jalannya dengan muka, nyeret. Orang jalan dengan apa? Kaki. Dia dengan muka. Kebalik ya. Yang kedua, ada yang buta. Ini dikombinasi Pak ya. Yang buta yang diseret tuh ada yang mukanya hitam, telanjang lagi ya, ada. Dan ada yang bisu dan tuli. Bisu dan tuli, nggak tahu apa-apa. Itu udah standar tuh. Dirubahnya seperti itu. Lihat. Belum di sana saya udah tuli. Lain tuli sama ini lain. Kalau tuli ini Bapak dengar ajan masih. Sono nggak dengar apa-apa. Lihat surat Al-Isra. Surat 17 ayat 97. Wa may yahdillahu fahuwal muhtadi. Barang siapa yang ditunjukkan oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Wa may yudlil falan tajida lahum awliya'a min duni. Dan barang siapa yang dia sesatkan, sekali-kali kamu tidak akan mendapat penolong pun bagi mereka selain dia. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamah, dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat. Lihat baik-baik, ala wujuhihim, mereka diseret jalan atas muka mereka sendiri. Umyan itu artinya mereka dalam keadaan buta. Wa bukman wa summan, mereka dalam keadaan bisu dan pekak. Ya kan? Wahum jahannam kallama khabat zidnahum sa'ira. Tempat dia mereka adalah jahanam, tiap kali nyala mereka dia padam, kami tambah lagi. Ada 3 ya. Pertama, muka mereka diseret, jadi jalannya pakai muka. Kedua, dalam keadaan buta. 3, bisu dan pekat. Ini kan berubah penampilan kan? Nah, sekarang digabung tadi. Udah telanjang, nggak bersunat, nyeker, hitam, putih muram, ditambah ada yang begitu, ada yang buta. Coba, itu dampak apa? Maksi? Maksiat dan termasuk juga sholat yang terdahulu imam ini. Apa? Yang mendahului imam. Iya, mendahului imam kan ini kepala keledai tadi, ya kan? Luar biasa. Sehingga ayat ini sahabat heran, apa benar nanti ada orang yang jalan pakai mukanya? Kata Rasulullah, Allah jadiin dia jalan pakai kaki di dunia, masa nggak bisa Allah jadiin dia jalan pakai muka? Gampang bagi Allah, gitu. Ya, hadis nomor 5. Dari Qatadah, dia berkata, telah menceritakan pada kami Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa ada seorang yang bertanya, wahai Nabi Allah, bagaimana orang kafir bisa dikumpulkan dengan diseret di atas muka mereka pada hari kiamat? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihat baik-baik, alaisal ladzi amsyahu 'ala rijalaini fid dunya qadiran ala ayyumsyahu 'ala wajhi yaumal qiyamah. Bukankah zat yang menjadikan orang kafir berjalan dengan kakinya di dunia maha kuasa untuk menjadikan dia berjalan dengan wajahnya hari kiamat? Qatadah berkata, ya, demi keagungan Rabb kami, wa izzati Rabbina. Jadi gampang bagi Allah. Bapak jangan mikir, yang bikin itu Allah soalnya, ya. Jadi udah jelas ya. Nah, lalu ada lagi sahabat nanya mengenai satu surat di Al-Quran, surat An-Naba. Buka dulu An-Naba ayat 17 dan ayat 18.
An-Naba ayat 17 dan ayat 18. Inna yaumal fasli kana miqata. Sungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Yaitu pada hari di mana ditiupkan sangkakala lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Kata Al-Qur'an. Sahabat nanya, "Ya Rasulullah, maknanya apa ini?" Maka Rasulullah menyebutkan, ini maknanya ada 10 kelompok orang dari umatku. Umatku loh. 10 kelompok orang dari umatku yang akan datang di hari kiamat dengan Allah merubah penampilan mereka. Nah, sekarang kita baca, gantian baca hadis nomor 10. Ya. Hadis nomor 10, lihat. Saya akan minta Bapak baca ya secara bergantian. Sekarang saya dulu. Dari Mu'az bin Jabal, dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pandanganmu tentang firman Allah yang tadi nih? Yaitu pada hari yang waktu ditiup sangkakala lalu kemudian datang berkelompok-kelompok. Yang tadi ya. Nabi SAW menjawab, wahai Mu'az, engkau bertanya tentang sesuatu yang besar. Kedua mata beliau mencucurkan air mata. Lihat baik-baik ya. Rasulullah nangis nih. Kemudian beliau bersabda, lihat baik-baik sabdanya. Ada 10 golongan dari umatku, ya, yusharu asyaratu adna asnafin min ummati, umatku yang akan dikumpulkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan berbeda-beda. Allah memisahkan mereka dari jamaah kaum muslimin, ya, dan akan menampakkan bentuk rupa mereka sesuai dengan amal mereka di dunia. Di antara mereka, satu, ada yang berwujud monyet atau kera. Dua, ada yang berwujud babi. 3, ada yang berjalan menjungkir balik dengan muka terseret-seret. 4, ada yang buta kedua matanya. 5, ada yang tuli, bisu dan tidak tahu apa-apa. 6, ada yang memamah lidahnya sendiri yang menjulur sampai ke dada mereka dan mengalir tanah dari mulutnya sehingga membuat jamaah kaum muslimin merasa jijik terhadapnya. 7, ada yang tangan dan kakinya dalam keadaan terpotong. 8, ada yang disalib di atas batang besi panas. 9, ada yang aroma jumlah lebih busuk dari bangkai. 10, dan ada yang berselimutkan kain di tumpukan aspal mendidih. Pak Joko, mereka yang berwajah, Mereka yang berwajah kera adalah orang-orang yang ketika di dunia suka mengadu domba di antara manusia. Satu, Ya. siapa yang ngadu domba nanti wajahnya kera, gitu ya. Pak Iskandar. Yang berwujud babi adalah mereka yang ketika di dunia gemar memakan barang haram dan bekerja dengan cara yang haram. Nah, babi lo. Jangan sampai satu gedung. Dek. Yang berjalan dengan muka terseret-seret adalah mereka yang ketika dunia gemar memakan riba. Oh lo. Ya. Pak Rudi, Ustaz. Yang buta adalah orang-orang yang ketika di dunia suka berbuat zalim dalam memutuskan hukum. Pak Paino. Yang bisu Yang tuli. dan bisu adalah orang-orang yang ketika di dunia suka ujub, menyombongkan diri dengan amalnya. Pak Rudi. Yang memamah lidahnya adalah ulama dan pemberi fatwa yang ucapannya bertolak belakang dengan amal perbuatannya. Ya. Pak Karim. Yang terpotong-potong dengan kakinya adalah orang-orang yang ketika di dunia suka menyakiti tetangganya. Terus Pak Sugeng. Yang disalib di batangan besi panas adalah orang yang suka mengadukan orang lain kepada penguasa dengan pengaduan batil dan palsu. Pak Tom. Yang tubuhnya berbau busuk melebihi bangkai adalah orang yang suka bersenang-senang dengan menuruti semua syahwat dan kemauan mereka tanpa menunaikan hak Allah yang ada pada harta mereka. Di sini ngumpul semuanya, zina, judi, semua di sini ngumpul. Syahwat. Terus yang terakhir, adapun orang yang berselimutkan kain dan celup aspal mendidih adalah orang yang suka takabur dan membanggakan diri. Kita lihat betapa berubahnya penampilan orang yang bermaksiat di dunia, di pada mahsyar waktu kumpul menjadi 10 golongan seperti ini. Ya, dampak buruknya.
Ya. Banyak menjadi babi. Capek kan? Susah tuh kalau semua dokumen dia doang ya. Ya, kalau misalnya seorang dia juga tukang adu domba, tukang berdiri imam segala macam, bayangkan wajahnya. Bingung. Wah. Ini buat apa diadakan kayak gini sama Allah coba? Iya. Makanya benar Nabi Ibrahim, wala tuhzini yauma yub'atsun. Jangan kau hinakan aku di hari mereka dibangkitkan. Itu maksudnya. Kita kalau bisa ya bersih begitu Pak, lolos saja jadi orang kita gitu ya. Nah, itu di padang mahsyar. Sekarang lihat penampilan orang di surga dan neraka. Ya, kalau yang di neraka udah pasti maksiat kan ya. Lihat. Tuh surat Yunus ayat 25 sampai 27. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah menyuruh manusia kepada darussalam, apa surga. Wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim, dan menunjuki orang yang dikehendakinya pada jalan yang lurus. Yunus 25. Oke, 26-nya lihat. Lil lazina ahsanu, bagi orang yang berbuat baik, al husna, ada pahala yang terbaik. Waziyadah, dan tambahannya. Wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala zillah, dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Mereka penghuni surga. Lihat baik-baik. Walladzina kasabu sayyi'at, dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan atau maksiat ya, mendapatkan balasan setimpal dan mereka ditutupi kehinaan. Tidak lagi ada bagi mereka pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan muka mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka telah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Lihat, Allah menjelaskan, Rasulnya menjelaskan bahwa bagi orang yang bermaksiat, dampak di dunia kelihatan dari penampilannya sampai kepada neraka kelihatan. Bahwa mereka akan ditutupi debu hitam, seakan mendapatkan kepingan malam, hitam, gosong, nggak keluar. Yang sebelumnya mereka berubah jadi babi, kera, dan sebagainya. Itu aja untuk malam ini. Karena kalau kita terusin dampaknya kesian juga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.